Bab 1941 banding 1 orang 1 tembakan, bunuh 3 raja. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus mematikan mengatur ulang, boom, di seluruh langit, warna darah suram yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Hanya saja energi darah ini sama sekali berbeda dari energi darah jahat Night King dan yang lainnya, karena warna darah ini muncul dari Kaisar Iblis. Tidak ada kekuatan jahat dalam energi darah, tetapi itu seperti lubang tanpa dasar. Ini tombaknya. Zaidu mendengus dingin, dan segera ki iblis berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terwujud tepat di depan Kaisar Iblis. Tombak berwarna darah muncul di tangan Kaisar Iblis. Meskipun itu hanya keadaan energi dan bukan entitas, itu sangat bersemangat, gemetar seperti dengungan, kesombongan yang mendominasi yang melampaui semua hal, menyerbu. Tombak berwarna darah secara mengesankan adalah yang ketiga dari 10 senjata teratas di dunia iblis, tombak iblis yang membelah langit. Tombak iblis yang membelah langit bersinar dengan darah, menonjolkan kesombongan seorang penguasa. Seluruh tubuhnya lebih dari 3 kaki panjangnya. Banyak pola kuno dan rumit diukir di atasnya, membentuk total 10 pola binatang alien yang berbeda. 10 binatang buas asing saja sudah cukup untuk menduduki peringkat teratas di dunia iblis, dan kekuatan yang dikandungnya bahkan lebih jelas terlihat dari dunia. Dalam sekejap gelombang, dunia kehilangan suaranya. Memadat hantu artefak dengan kekuatan iblis. Kekuatan orang ini benar-benar selamat dari bencana reinkarnasi keempat atau bahkan kelima. Bagaimana mungkin, pada saat ini, kekuatan dalam tubuh Night King menghilang dengan cepat karena ledakan kristal darah, tetapi dengan selubung dunia malam di sekitarnya, dia hampir tidak dapat melakukan beberapa serangan, tetapi ketika dia melihat postur Kaisar Iblis, waktu membeku. Senjata tirani ini menghilang setelah Kaisar Iblis disegel. Sekarang Kaisar Iblis baru saja membuka segelnya, sama sekali tidak mungkin untuk mengambilnya kembali. Meski begitu, Kaisar Iblis benar-benar menggunakan kekuatan iblisnya sendiri untuk langsung berubah menjadi bentuk senjata tiran. Dibandingkan dengan senjata pengganggu yang sebenarnya, ada banyak celah, tetapi itu sudah cukup untuk menghadapinya sendiri. Afinitas dan kekuatan iblis mengerikan macam apa yang dibutuhkan tulisan tangan semacam ini. Tampaknya bukan hanya mereka bertiga yang telah meningkatkan kekuatan mereka karena penekanan segel, tetapi lengkungan pertumbuhan Kaisar Iblis bahkan lebih mengejutkan. Raja, apa yang sedang kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Sui Wosuwangsa tiba-tiba merasakan hawa dingin yang sangat dekat dengan kematian dari tubuh Kaisar Iblis dan tombak iblis di tangannya, dan segera ragu-ragu, mereka mengerti bahwa jika mereka tidak mengambil beberapa tindakan tepat waktu, saya khawatir mereka akan menghadapi keruntuhan, karena formasi jahat ini tidak memiliki ancaman bagi Kaisar Iblis dengan hilangnya kristal darah Raja Malam. Di sisi lain, serangan teroris yang sedang diseduh oleh Kaisar Iblis sekarang sudah cukup untuk membunuh mereka dengan mudah. Jelas, karena Raja Malam terlalu sombong, dia mencoba melahap lusinan pembangkit tenaga listrik dunia iblis untuk melengkapi dirinya dengan kristal darah asli, yang membuat kesalahan besar. Pukulan terkuat, saya tidak percaya bahwa kekuatan orang ini tidak menurun dengan cara apapun karena segel. Ada rasa tegas di mata Raja Malam yang gelap, dan segera, cahaya darah merah dari kekuatan berdarah muncul di sekujur tubuhnya. Cahaya darah merah yang didedikasikan untuk Raja Merah mengandung kekuatan malam Raja Malam. Dengan kekuatan 2 Raja Putih yang tersisa, saya khawatir itu sudah cukup untuk bersaing dengan Kaisar Iblis. Pengorbanan, darah, hadiah malam, festival air, Yixiu Suihao, festival api, pemakaman api. 3 suara perkasa, dengan 3 aura jahat yang sama sekali berbeda, keluar dari alam malam yang telah diselimuti oleh Raja Malam, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk menghancurkan dunia dan membuat dunia merasakannya. Dengan tulus. Petik 2. Tuan, pada saat ini, lusinan kekuatan dunia iblis di bawah menahan napas dalam hati mereka, menatap kosong ke sosok abadi Kaisar Iblis di langit, berbisik pelan. Meskipun Tianxiong Tyrant dan White Bone Demon King sangat bermusuhan di hati mereka, dengan kemunculan Kaisar Iblis, mereka juga menghilangkan semua gangguan lain di hati mereka, karena mereka mengikuti Kaisar Iblis untuk bertarung di kuartet, dan mereka tahu tirani Kaisar Iblis. Kaisar Iblis keluar, dan mereka masih memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan dunia iblis. Sekarang setelah Kaisar Iblis hancur, semua konspirasi hanya bisa dibubarkan.
Semua ini hanya karena kekuatan Kaisar Iblis yang sangat mengerikan dan goncangan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Bertahun-tahun yang lalu, pertempuran pertama langit dan bumi seperti ini. Seluruh dunia iblis dikalahkan oleh pasukan suku jahat asing. Kaisar Iblislah yang membalikkan keadaan. Adegan ini sangat mirip, tapi dunia kita bukanlah tempat di mana kalian, serangga busuk, dapat menginjak-injak sesuka hati. Dan dunia iblis kami jelas bukan tempat yang bisa diganggu oleh klan jahat ekstrateritorialmu. Kepada kaisar ini, jatuhlah di sini sepenuhnya. Suara perkasa itu miring ke bawah seperti langit yang mendominasi. Bunuh aku. 3 dengungan dingin saling terkait, dan 3 serangan jahat juga terkondensasi bersama, membentuk tabir langit, diikuti oleh monster ganas dengan ukuran 10.000 kaki, menusuk kehampaan dengan gigi dan cakarnya, melintasi malam. Tepat Kaisar Iblis di langit melesat pergi, dan penampilannya tidak kurang dari kedatangan iblis sungguhan, mengingini tanah subur dunia iblis, melambai dan menginjak-injak, kehidupan ditutupi arang, darah mengalir ke sungai. Membelah langit, melihat tirai langit dan bayangan iblis meraung bersama, Kaisar Iblis tersenyum dingin. Segera, tombak iblis yang membelah langit yang berdiri di depannya meletus dengan energi iblis yang menyilaukan, yang langsung diremas oleh Kaisar Iblis. Memegangnya di tangannya, posturnya menghina, dan dia jatuh di udara, kekuatan tubuhnya menyusut hingga batasnya, dan dia menebas yang terakhir dengan tiba-tiba. Boom! Dalam sekejap, retakan berwarna darah, dengan aura iblis yang sangat keras dan mendominasi, jatuh dari tombak iblis dengan cara yang menonjol dan melesat ke arah hantu itu. Kaca, keduanya bertabrakan tanpa ragu-ragu, tetapi semua pertahanan bayangan hantu itu sia-sia, dan tiba-tiba tertusuk oleh retakan berwarna darah. Ah! Tidak mungkin. Pada saat ini, suara jahat dan jahat keluar dari mulut Night King. Satu pukulan, hanya satu pukulan, pukulan terkuat dari mereka bertiga dipatahkan oleh Kaisar Iblis. Pada saat ini, Night King baru saja merasakan mengapa Kaisar Iblis ini adalah yang paling berbakat sejak dunia iblis didirikan. Saya khawatir kekuatan Kaisar Iblis telah melampaui dirinya sendiri sekarang. Raja, ayo pergi. Melihat pemandangan ini, air dan api melampiaskan aura mereka, dan mereka langsung meledak dengan kekuatan jahat yang melonjak, mencoba menghentikan serangan Kaisar Iblis dan mengulur waktu bagi Night King untuk melarikan diri. Berakhir, 10 binatang buas membelah langit. Melihat serangan ketiganya hancur, napas dalam tubuh menjadi sekarat, Kaisar Iblis mendengus dingin, dan tombak iblis di tangannya berubah menjadi bayangan raksasa dari 10 binatang iblis yang sangat sombong gelombang-gelombang meraung ke arah ketiganya. Sobek, tanda seru petik 2, kaca, tidak peduli seberapa ganasnya air dan api Suangsha, dia dikepung oleh 10 monster yang mendominasi, daging dan darah di tubuhnya digigit, dan kekuatan jahat terjerat oleh energi monster, tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Pada saat ini, untuk menyambut mereka, hanya kehancuran. Kaca, setelah beberapa saat, ke-10 binatang buas itu melahap habis air dan api serta kedua roh jahat itu, dan seketika tubuh mereka membengkak dan menuju dada Raja Malam yang hendak melarikan diri. Dada itu tertusuk dan tertelan olehnya. Jelas, kekuatan ke-10 binatang buas asing yang terkondensasi dari tombak iblis yang membelah langit itu sebanding dengan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi. Hanya dalam beberapa menit sebelum dan sesudahnya, kedua Raja Putih yang perkasa dan Raja Malam yang jahat itu dihancurkan sepenuhnya oleh tangan Kaisar Iblis. Penguasa Kaisar Iblis, tombak iblis yang membelah langit. Satu generasi Kaisar Iblis, memang pantas bab 1942, sebuah berkah tersembunyi. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuushia. Plus mematikan mengatur ulang, 3 orang idiot. Tapi sekarang kita sudah mengumpulkan kekuatan dari 2 penjara penekan iblis, itu sudah cukup bagi kita untuk menyia-nyiakannya untuk sementara waktu. 2 Raja Putih dan 1 Raja Merah telah jatuh, aku khawatir suku-suku jahat di luar wilayah itu tidak akan begitu rela melepaskannya. Susu, di tepi medan perang kuno, Su Shao berkata dengan muram, dan setelah berbicara, dia menghilang menjadi asap hitam, tetapi dia memang memiliki semacam harta yang sangat jahat di tubuhnya, yang mengambil 2 penjara penekan iblis. Banyak makhluk jahat telah diserap sepenuhnya, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Sisi lain, Gulu. Di medan perang kuno yang megah, saat 3 pusat kekuatan jahat dimusnahkan sepenuhnya oleh tangan Kaisar Iblis, tanpa jejak asal-usul mereka yang lolos, pusat kekuatan di belakang mereka tidak bisa tidak tercengang. Sejak Kaisar Iblis menghilang,
ada legenda yang tak terhitung jumlahnya tentangnya. Bahkan beberapa keturunannya cukup takut dan dihormati. Sekarang setelah aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, keterkejutan itu secara alami menekan hati mereka semua. Namun sekarang, itu tidak penting lagi. Dengan adanya Kaisar Iblis sekarang, keruntuhan dunia iblis akan bersatu. Tuan, pada saat ini, Penatua Kalajengking dan Penatua Monyet, reinkarnasi, memimpin, berlutut dengan berat di kedua lutut, dan dengan hormat berkata kepada sosok yang berdiri dengan bangga di atas kehampaan. Pembangkit tenaga reinkarnasi ini sekarang adalah yang terkuat di dunia iblis, dan pembangkit tenaga yang tersisa telah jatuh atau tertidur lelap, dan perlu dibangunkan oleh Kaisar Iblis. Baiklah, sudah berakhir. Kirim seseorang untuk membersihkan 2 penjara penindas iblis. Segel penjara penindas iblis sangat kuat. Jika tidak ada operasi kotak hitam oleh orang-orang dengan niat, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk merusak segel. Dan kekuatan jahat lainnya di 2 penjara penindas iblis sangat lemah. Hal-hal ini tampak agak aneh. Periksalah. Setelah ketiga raja itu musnah sepenuhnya, wajah Kaisar Iblis menjadi suram, menatapnya. Melihat posisi para tiran Tianxiong, dia berkata dengan dingin, semangat hegemonik itu ditunjukkan, membuat orang tidak bisa bergerak. Tuan, kami bersalah. Pada saat ini, Tiran Tianxiong dan Raja Iblis Tulang Putih tiba-tiba berbicara, suara mereka dipenuhi dengan rasa meyakinkan, dan tiba-tiba berlutut, melihat dalam keadaan kesurupan, tidak berani menunjukkan ketidakpatuhan apapun. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kaisar Iblis berkata dengan dingin, tetapi niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam suaranya sulit untuk ditahan. Selama periode penyegelannya, Heishan Longlang terus mengungkapkan situasi dunia iblis kepada Kaisar Iblis. Siu-siu. Dalam sekejap, aura reinkarnasi dari tubuh Kaisar Iblis tersapu bersih, menyapu bersih aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno. Untuk sementara waktu, penindasan yang agung itu membuat semua orang di depannya tidak merasakan perlawanan. Tuan, kami bersalah. Tianxiong Tyrant dan White Bone Demon King berkata pelan, dan suara mereka penuh dengan permintaan maaf. Sejak aku disegel, dunia iblis menjadi kacau karena perpecahan antara kalian dan yang lainnya. Sekarang pertempuran yang kalian lakukan telah merusak vitalitas dunia iblis kita. Apa yang harus kalian salahkan? Suara dingin Kaisar Iblis tidak memiliki jejak kehangatan. Tuan, 2 Raja Putih dan 1 Raja Merah telah dilenyapkan sekarang. Aku khawatir mereka akan diketahui oleh orang asing tingkat tinggi yang sebenarnya dalam waktu dekat. Begitu mereka marah, aku khawatir itu akan mengarah pada pertempuran yang lebih berbahaya. Meskipun kekuatanmu, Tuan, telah memasuki alam yang tak tertandingi, kekuatan kedua orang dewasa itu juga menyentuh reinkarnasi. Aku khawatir itu hanya masalah waktu sebelum melangkah ke reinkarnasi. Pembangkit tenaga reinkarnasi sangat diperlukan saat ini. Tuan, pikirkan lagi. Pada saat ini, Lao Hou dan Lao Xie dan pembangkit tenaga reinkarnasi lainnya berbicara pada saat yang sama, memohon belas kasihan bagi mereka berdua. Hukuman mati dikecualikan, tetapi kejahatan yang masih hidup tidak dapat lolos. Aku ingin kalian berdua menunggu untuk mengikutiku selama beberapa tahun. Mari kita tuliskan kejahatan kali ini, dan tunggu kejahatan dan layanan berjasa di masa depan. Jika tidak, jangan salahkan Kaisar karena kejam. Setelah suara yang dalam, Kaisar Iblis berkata, "Terima kasih, Tuan." Kedua tiran Tianxiong mendengar kata-kata itu, dan langsung menangis dan tubuh mereka gemetar. Jika tidak ada permohonan dari orang-orang ini, aku khawatir mereka akan langsung disapu bersih oleh Kaisar Iblis. Pil iblis akan dihancurkan, dan jiwa mereka akan terbang menjauh. Teruskan, kamu bisa menyelesaikan situasi di medan perang kuno hari ini. Dan dunia iblis telah hancur selama puluhan ribu tahun, dan sekarang seharusnya sudah bersatu kembali. Monyet tua, kamu kirim seseorang untuk menyatukan semua kekuatan dunia iblis. Jika kamu bertemu dengan yang tidak patuh, kamu bisa membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian membayarnya. Petik 2. Petik 2. Perintah yang tertib dikeluarkan, dan situasi di dunia iblis menjadi jelas lagi. Di sisi lain, di Gua Takdir Iblis, 10.000 Raja Iblis telah pergi untuk menangani banyak masalah di dunia iblis, dan hanya Heishan Longlang, binatang api, dan Xiao Yan yang tersisa di sini. Aneh, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Xiao Yan selalu dalam keadaan yang sangat istimewa ketika Kaisar Iblis dunia luar memusnahkan ketiga raja dengan sikap tertinggi.
Tampaknya jiwanya telah memasuki alam tanpa siapapun, yang juga merupakan tempat aurora seperti iblis, tetapi hanya ada 3 kelompok cahaya dari setiap warna, dan tubuh jiwa Xiaoyan. Untuk waktu yang lama, Xiaoyan tidak mengetahui ketiga kelompok cahaya ini, dan bahkan tidak memiliki cara untuk menerobosnya. Ketiga kelompok cahaya ini sedikit seperti 3 seni sihir besar yang menyegel Kaisar Iblis. Mereka takut akan sesuatu di tubuhku. Seni rahasia pengubah jiwa dari dunia hantu, seni ilahi pemakan hati iblis dari dunia iblis, dan seni Brahma penjernih pikiran Zen dari dunia Buddha, tetapi mengapa mereka memenjarakanku? Xiaoyan diam-diam berdiri di ruang hampa aurora yang mati, segera berpikir dengan hati-hati. Diam, setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh Xiaoyan tiba-tiba berkedip. Dan setelah beberapa saat, batu itu jatuh satu persatu. Blokir setan kristal jahat, Xiaoyan bertanya-tanya. Weng berdengung. Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, ketiga kelompok cahaya itu langsung mengubah kristal itu menjadi awan debu dengan kekuatan guntur. Dan di dalam bubuk itu, beberapa kata kuno juga menjulang, dan ada kekuatan abadi di atasnya, yang perlahan terdengar. Ini adalah rute kultivasi dari 3 dewa besar. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, Xiaoyan memperhatikan ketiga kelompok cahaya itu langsung menempel pada partikel bubuk kristal jahat itu, dan segera riak kuno melayang di depannya. Perasaan seperti itu seolah-olah ketiga seni ilahi ini dipandu oleh seni yang menyala di tubuh seseorang. Gelombang langsung membuka jalur kultivasi mereka di atas batu. Meskipun aku tidak tahu alasan spesifiknya, tapi melihat ini, Xiaoyan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menutup matanya dan kehilangan akal sehatnya. Rute kultivasi dari 3 seni ilahi utama sepenuhnya tercetak di tubuh Xiaoyan. Adapun 3 seni ilahi utama, awalnya kekuatan mereka sendiri adalah tuan mereka, dan mereka bahkan memberontak satu sama lain, tetapi ketika Xiaoyi mengingatnya di tubuhnya, tidak ada yang menghalangi mereka. Meskipun Xiaoyan telah menguasai 3 seni dewa besar sekarang, Xiaoyan tidak akan meninggalkan Fen Jue yang baik tanpa berkultivasi, jadi dia akan beralih ke latihan lain, karena Xiaoyan merasa bahwa kekuatan Fen Jue bahkan lebih tinggi daripada 7 seni dewa besar. Pada saat ini, Xiaoyan telah menguasai yang ketiga dari 7 alam seni dewa. Meskipun dia tidak ingin berlatih, tetapi dengan bantuan rute kultivasi dan arahan dari 3 seni dewa, di masa depan, secara kebetulan dia telah memberikan banyak bakat dan orang-orang yang luar biasa. Bangkitnya kekuatan-kekuatan top dunia telah membuka jalan yang sangat dalam bagi jalan yang kokoh. Untuk perjalanan ke alam iblis, saya khawatir 3 seni dewa utama sekarang telah menerima pahala terbaik. Dengan 3 seni dewa ini, kedepannya saat berjalan di alam hantu, alam iblis, dan alam Buddha, daya mematikan dari 3 ahli dunia ini terhadap Xiaoyan juga akan sangat berkurang. Orang ini, apa yang sebenarnya terjadi? Di Gua Yaoyuan, serigala naga jahat hitam terus menjaga sisi Xiaoyan, menatap Xiaoyan yang tidak bergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Meskipun tempat ini juga berada di dalam gua nasib iblis, tetapi area aurora di sini hanyalah puncak gunung es. Selain misteri gua, serigala naga iblis hitam juga sangat gugup. Xiaoyan berdiri dengan tenang di tanah aurora. Kekuatan asli seni ilahi 3 alam perlahan-lahan menghilang, dan ketenangan dipulihkan di sini, tetapi yang aneh adalah bahwa 3 kelompok kekuatan penyegel yang sangat aneh muncul di sekelilingnya. Kekuatan ini jelas merupakan kekuatan yang menyegel Kaisar Iblis, tetapi bagaimana mungkin sekarang muncul di samping Xiaoyan? Tanyakan saja tingkat kekuatan itu, bahkan Kaisar Iblis pun tergerak olehnya, apalagi pembangkit tenaga abadi petarung bintang 7 yang kecil. Segala macam pertanyaan mengganggu serigala naga Heisha, membuatnya tidak berdaya, berjalan maju mundur di tanah aurora untuk sementara waktu, jelas sangat mudah tersinggung. Diam, dengan suara, binatang api yang tadinya tenang tiba-tiba membuka matanya, menatap Xiaoyan, dan meraung, seolah-olah ada sesuatu yang berubah dalam diri Xiaoyan. Weng Om, pada saat ini, tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak menjadi lengkungan api 5 warna yang menyilaukan, yang langsung menyerap kekuatan ketiga kelompok itu, dan tempat itu kembali tenang. Senior Dragon Wolf, Xiaoyan baru saja membuka matanya ketika dia berbicara kepada yang terakhir sambil tersenyum, dan suaranya dipenuhi dengan fluktuasi aneh. Kamu bocah. Apakah kamu baik-baik saja? Heisha Longlang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiaoyan, karena takut pahlawan dunia iblis itu akan menderita kerugian. Aduh, untuk sementara waktu,
binatang api itu ceria seperti boneka porselen, dan berlari ke sisi Xiao Yan dengan satu langkah. Mengandalkan bulu di tubuhnya, dia dengan penuh semangat melompat ke lengan Xiao Yan, dan penampilannya cukup intim. Kamu bajingan. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum perlahan, dan segera membelai bulu binatang api itu dengan telapak tangannya. Kamu sudah bangun. Setelah napas itu, kekosongan di tanah Aurora menggeliat, dan sosok di atas segalanya melangkah keluar dan berkata dengan lembut. Itu adalah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis Senior. Melihat ini, mata Xiao Yan menjadi gelap dan dia menghormatinya, tetapi Kaisar Iblis sekarang tampaknya benar-benar berbeda dari ketika dia baru saja membuka segel. Selain itu, kekuatan Kaisar Iblis ini jelas merupakan yang terkuat yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Kecuali tuannya, Raja Naga Emas, kembali ke puncaknya, dia tidak akan dapat dibandingkan dengannya. Belum lagi orang ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan klan Xiao mereka. Secara alami sangat baik, dunia iblis kini sudah tenang, kata Kaisar Iblis. Sungguh pembangkit tenaga reinkarnasi yang mengerikan. Mendengar pernyataan meremehkan dari Kaisar Iblis, Xiao Yan dan Hei Xiaolonglang tidak dapat menahan perasaan ngeri di hati mereka. Aku memang memiliki sesuatu yang ditinggalkan oleh Patriark klan Xiao yang perlu diserahkan kepadamu. Setelah suara yang dalam, Kaisar Iblis juga berkata dengan ekspresi aneh, tampaknya ada kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang menyilaukan di mata itu, yang ada di tubuh Xiao Yan. Berputar maju mundur, apa yang membuat Kaisar Iblis ragu-ragu? Senior, tolong. Melihat ini, Xiao Yan tidak banyak bicara. Dia tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya, dan membungkuk kepada Kaisar Iblis dengan hormat, menunggu jawaban Kaisar Iblis. Lupakan saja, mari kita lupakan saja di masa depan. Melihat penampilan Xiao Yan, Kaisar Iblis juga tersenyum santai, jelas dia sudah membuat keputusan. Xiao Yan, keturunan keluarga Xiao, terima kasih kepada para pendahulu. Xiao Yan buru-buru berseru dengan gembira. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, kali ini dunia iblis sedang dilanda bencana. Jika bukan karena bantuanmu, aku khawatir dunia iblis kita akan berada dalam bahaya. Pada akhirnya, aku harus berterima kasih padamu. Suara Kaisar Iblis cukup tenang, tetapi ada aura yang mendominasi di dalamnya. Aura seperti itu tak terlukiskan, tetapi cukup untuk membuat orang menyerah. Ngomong-ngomong, Serigala Naga, aku mencium beberapa fluktuasi yang familiar di penjara penindasan iblis. Apakah kekuatan seperti itu miliknya? Setelah berbicara dengan Xiao Yan, Kaisar Iblis menoleh perlahan dan bertanya pada Serigala Naga Hitam. Tuan, bawahan ini tidak kompeten. Saat mengawal Tuan Xiao Yan ke tanah tertutup, dia kalah dari musuh yang kuat dan harus diselamatkan oleh Nyonya Liu Yun, jadi dia diserang habis-habisan oleh malaikat bersayap 4 dari tahta suci, dan sekarang aku khawatir hidup dan matinya tidak diketahui. Di mata Serigala Naga Hitam, ada ledakan amarah, dan bahkan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Xiao Yan jelas merasakan dengungan dari kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di gua ini, dan sepertinya Kaisar Iblis akan meledak saat berikutnya. Itu bukan salahmu. Setelah Sun bernapas, sepertinya Kaisar Iblis berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di tubuhnya, dan segera menutup matanya dan bergumam. Xiao Yan, aku punya sesuatu untuk diminta. Seluruh tanah Aurora menjadi sunyi senyap, dan Kaisar Iblis berbicara beberapa menit kemudian. Senior, tolong beritahu aku. Xiao Yan juga memperhatikan sesuatu dan berkata, jika kamu bisa, ketika kamu kembali ke benua Dodi, tolong bantu aku secara diam-diam dan diam-diam membantunya. Aku hanya ingin menyelamatkan Liu Yun. Dalam suara Kaisar Iblis, tidak ada lagi dominasi, tetapi lebih banyak cinta di antara anak-anak. Meskipun aku tidak berani membuat tiket, serahkan masalah ini padaku. Setelah Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dia mengangguk. Aku baru saja membuka segelnya sekarang, dan tiran itu telah menghilang. Akan butuh banyak waktu untuk menemukannya. Selain kekuatanku, aku harus menyesuaikan kekuatanku dengan puncak karena peningkatan di gua. Dan menyatukan dunia iblis, aku masih butuh banyak waktu. Setelah aku selesai menangani masalah ini, aku akan pergi ke benua Dou di gelombang untuk memulai perang dengan tahta suci. Dengan segala cara, suara lembut itu bergema di tanah Aurora, tetapi setiap karakter mengandung sentuhan kekuatan yang mengguncang dunia. Tetapi Tuan, salah satu benteng tahta suci ada di benua Douyun, inti dari benua Dodi.
Malaikat bersayap 4 kemungkinan akan mengikat nyonya rumah di suatu tempat. Kekuatan tahta suci di benua Douyun tidak hanya memiliki 3 uskup agung berpakaian merah utama, tetapi bahkan pendeta paus, Del. Heishan Longlang juga sangat khawatir saat ini. Jangan khawatir, orang ini adalah cikal bakal Raja Binatang Buas di dunia iblis. Aku akan membiarkannya tumbuh dalam waktu yang sangat singkat, dan kemudian aku akan menyerahkan seluruh dunia iblis ke tangannya. Kaisar Iblis berkata dengan lembut. Tentu saja, Xiao Yan berkata dengan lega setelah mendengarkan rencana Kaisar Iblis. Binatang buas yang menyala ini adalah raja dari semua binatang buas. Hanya karena suatu kebetulan dan kebetulan, ia mampu berevolusi karena keberuntungan. Sekarang setelah ia kembali ke dunia iblis, ia memiliki ajaran Kaisar Iblis, dan Xiao Yan juga merasa lega. Si kecil, ini adalah rumahmu di masa depan, ingatlah untuk mengolah dan melindunginya. Setelah Sunsi, Xiao Yan menyentuh pipi binatang buas yang menyala itu sambil tersenyum, dan tersenyum lembut. Rumah. Pada saat ini, binatang buas yang menyala itu menatapnya dengan senyum seperti itu, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu, dan air mata berkedip di mata binatang buas itu, menetes tak terkendali. Perasaan itu, seolah-olah hal yang paling saya sukai tiba-tiba menghilang, sangat menyayat hati. Itu adalah perpisahan, itu adalah kepergian. Tetapi semua perpisahan adalah pertanda untuk reuni yang lebih baik di lain waktu. Menemaninya untuk waktu yang lama, ditambah dengan perlindungan dan pemberian Xiao Yan, biarkan Raja Binatang Buas ini, yang masih tumbuh, menyimpan sosok Xiao Yan yang kurus kering di dalam hatinya, dan itu tidak akan pernah padamu urusan Liu Yun terserah padamu. Sedangkan untuk si kecil ini, biar aku yang mengurusnya untukmu. Saat kau bertemu lain kali, laju pertumbuhannya secara alami akan melebihi imajinasimu. Setelah beberapa percakapan, Kaisar Iblis berkata kepada Xiao Yan, dan sisanya juga diatur dengan ketat dan teratur. Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh, tampaknya ini satu-satunya cara sekarang. Ngomong-ngomong, senior, ini adalah buku iblis. Aku rasa kau lebih membutuhkannya daripada aku. Tepat setelah dia selesai berbicara, buku iblis di tubuh Xiao Yan meluap langsung dari tubuhnya dan melayang ke arah Kaisar Iblis. Karena dia sudah meninggalkan dunia iblis, ambillah. Karena tidak banyak gunanya, lebih baik berikan saja kepada Kaisar Iblis sesuai perjanjian sebelumnya. Terima kasih, itu bisa sangat mempersingkat waktu bagiku untuk menemukan senjata pengganggu itu. Kaisar Iblis tidak ragu-ragu dan langsung menerimanya. Karena perjalanan ke dunia iblis sudah berakhir, maka aku akan membawamu ke tempat yang seharusnya kau tuju. Petunjuk yang ditinggalkan oleh seniormu dari keluarga Xiao dan keabadianmu semuanya ada di sana. Setelah kau mendapatkan barang-barang itu kembali, kau bisa langsung kembali. Benua Douyun adalah tempat yang sangat bagus. Aku berharap mendengar berita bahwa kau telah melangkah ke reinkarnasi dalam waktu yang lama. Pada saat itu, kamu akan dapat campur tangan dalam urusan keluarga Xiao. Ayo pergi. Kaisar Iblis berkata secara berurutan, tanpa memberi Xiao Yan kesempatan untuk membantah. Hei, tepat setelah dia mengatakan itu, energi iblis reinkarnasi yang sangat mengerikan dilepaskan dari tubuh Kaisar Iblis, melindungi tubuh Xiao Yan sendiri, dan kemudian dia dikirim langsung ke bagian yang lebih dalam dari Gua Yaoyuan, yang disebut ada sesuatu yang ditinggalkan oleh klan Xiao yang kuat untuk Xiao Yan. Aku tidak tahu harta apa yang disimpan oleh patriark klan Xiao bersamamu, Tuan. Hei Salonglang melihat pemandangan ini, dan segera berkata dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, bagaimanapun, dengan kekuatanku, aku tidak bisa memata-matai sedikit pun. Tapi aku ingat dia berkata, sepertinya ada semacam api yang datang. Kaisar Iblis bertanya-tanya, apakah rahasia keabadian dan keabadian? Setelah beberapa saat, serigala naga hitam melanjutkan. Ayo pergi, bahkan jika dia memiliki api abadi dan api abadi, dia mungkin tidak dapat memahaminya. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya dan dikatakan, jelas misteri keabadian dalam tubuhnya memiliki hubungan yang besar dengan apa yang disebut keabadian dan keabadian. Ngomong-ngomong, Tuan, Xiao Yan telah banyak membantu kami, dan keuntungan dari perjalanan ke dunia iblis ini tampaknya sangat kecil. Jika menyebar seperti ini, itu akan menjadi pergunjingan orang-orang dari 6 alam lainnya. Heishan Longlang bertanya-tanya, makna di baliknya jelas. Meskipun dia telah memperoleh sedikit dari perjalanan ke dunia iblis ini, itu sudah cukup. Kalau tidak,
aku secara alami dapat membantunya untuk dipromosikan menjadi petarung abadi bintang 8, tetapi itu akan membantunya tumbuh, karena dia adalah harapan terakhir di antara keturunan keluarga Xiao. Kamu masih perlu menjelajahi jalanmu sendiri. Ayo pergi, waktu hampir habis, pemulihan kekuatan sudah dekat, dan ras jahat di luar wilayah telah kehilangan kekuatan teratas seperti itu, aku khawatir mereka juga akan bertindak. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka pergi dari sini bersama binatang api. Pada titik ini, perjalanan Xiaoyan ke dunia iblis benar-benar telah berakhir. Pria yang teguh hati ini, Xiaoyan tidak tahu di mana dia sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia ketahui adalah bahwa dia akan pergi ke bagian terdalam Gua Yaoyuan, di mana terdapat banyak misteri, dan bahkan jika ada Kaisar Iblis dengan bantuan kekuatan, Xiaoyan juga patah hati. Di ruang yang redup, sekelilingnya seperti tanah aurora, berkilauan dengan ombak yang berkilauan, memantulkan banyak misteri, tetapi Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan teror dari kekuatan di sekitarnya, dan saat masuk lebih dalam, kekuatan yang mengerikan menembus ke dalam jiwa, juga menyebar keluar. Setelah sekitar puluhan menit, langkah Xiaoyan berhenti dan dia berdiri diam di tempat yang sama, melihat pemandangan yang agak aneh di depannya. Itu adalah gunung es. Gunung es itu dikelilingi oleh formasi yang dikelilingi oleh pedang es yang tak terhitung jumlahnya. Di dalamnya, tampaknya ada fluktuasi aneh yang cukup untuk menarik Burning Jue dan api suci di tubuhnya. Pada saat ini, Xiaoyan berhenti. Dilihat dari kekuatan jiwanya, tempat ini seharusnya dekat dengan kedalaman Gua Yaoyuan, dan melihat formasi pedang besar yang terdiri dari pedang es yang tak terhitung jumlahnya tidak jauh di depannya, depresi yang melonjak memenuhi hati Xiaoyan. Api, setelah Sun bernapas, dia menyadari bahwa energi iblis reinkarnasi di tubuhnya sebenarnya diserang oleh kekuatan es yang berasal dari pedang es. Xiaoyan tidak berani ragu, bersenjata, dan segera melancarkan serangan langsung terhadap formasi pedang-pedang es. Hei, formasi pedang es terpengaruh oleh serangan Xiaoyan. Segera, pedang es yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan kekosongan dan meraung ke arah Xiaoyan. Adapun apa yang ada di bawah formasi pedang es, itu sepenuhnya ditutupi oleh kabut putihnya. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi hal semacam itu sangat berharga tanpa memikirkannya. Hal yang harus dilakukan saat ini adalah menghancurkan formasi pedang aneh ini. Kekuatan api suci. Setelah beberapa saat, api 5 warna yang agung keluar dari tubuh Xiaoyan, untuk sementara menekan tekanan formasi pedang es. Setelah serangan Xiaoyan yang ganas, di dalam kabut putih, pedang-pedang es yang tak terhitung jumlahnya patah dan bersiul keras, lalu badan pedang itu bergetar hebat. Pedang Hanbing perlahan-lahan menjadi tenang, mereka diam-diam mulai berbaris, terpisah, dan samar-samar membentuk formasi pedang segitiga yang sangat tidak jelas dan rumit. Di tengah formasi pedang, pola gosip yin dan yang indah dan misterius perlahan berdiri di dalamnya, membuat suasana di sini sangat misterius. Weng Om, dengan terbentuknya formasi pedang segitiga, gosip yin dan yang dalam formasi pedang bersinar dengan pemandangan yang substantif, menarik perhatian Xiaoyan. Gelombang ini adalah Kaisar Iblis. Melihat pria yang dikenalnya dalam gambar itu, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Dalam gambar itu, ada hutan hijau utuh dengan danau air tawar yang sangat misterius di tengah hutan. Pada saat ini, sosok Kaisar Iblis perlahan berdiri di danau air tawar ini, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kaisar Iblis saat ini benar-benar berbeda dari Kaisar Iblis saat ini, tetapi aura mendominasi di tubuhnya membuat Xiaoyan mengenalinya sekilas. Kaisar Iblis hari ini, matanya setenang gelombang air, menatap danau air tawar ini dengan saksama, tubuhnya penuh dengan aura mendominasi, aura mengerikan yang merendahkan dunia. Melihat sepanjang garis pandang Kaisar Iblis, dua ikan misterius berenang dengan gembira di danau air tawar yang awalnya putih bersih dan tanpa cacat. Itu adalah dua ikan hitam dan putih, kekuatan hitam dan putih berinteraksi dengan sempurna, sama misteriusnya dengan kekuatan yin dan yang, membuat aura Kaisar Iblis mencapai batasnya. Itu, penghakiman abadi Tai. Setelah beberapa saat, Kaisar Iblis memanggilnya, dan tiba-tiba menghirup ikan yin dan yang ke dalam tubuhnya, dan 5 kata hitam dan putih dengan naga terbang dan burung phoenix muncul di samping Kaisar Iblis. Weng berdengung. Pada saat ini, api abadi di tubuh Xiaoyan dan api abadi meninggalkan tubuhnya tak terkendali, dan segera mengenai gambar. Bang bang bang, dengan suara keras, perlahan-lahan bergetar, dan kemudian gambar formasi pedang Frost menghilang dengan tenang,
memperlihatkan sebuah lorong di atas gunung es. Lorong ini juga berwarna hijau zamrud, tetapi mengandung aura yang tak terhitung jumlahnya, bahkan aura mengerikan yang melampaui api suci 5 warna Xiaoyan. Napas semacam itu jelas bukan 10 api suci tertinggi dalam daftar api suci. Bahkan apa yang disebut fluktuasi abadi dan abadi juga dipancarkan dari saluran hijau zamrud, sungguh lorong yang aneh. Bersamaan dengan formasi segitiga, Baguayin yang memancarkan energi iblis yang tak berujung, dan di gunung es, lorong hijau zamrud perlahan muncul, yang tampaknya terhubung ke tempat yang misterius dan kuno. Xiaoyan, melihat ini, mengerutkan kening dan bergumam. Di lorong hijau zamrud ini, tampaknya ada kekuatan penjara yang tak berujung, dan bahkan kekuatan Xiaoyan pada level itu tidak dapat dilawan secara langsung. Belum lagi dunia luar hanya bisa mencium depresi yang sangat ganas, tetapi fluktuasi berapi-api Seng Yan dan Fen Jue di tubuh Xiaoyan membuat Xiaoyan mandek untuk sementara waktu. Tampaknya beberapa hal di lorong ini ada hubungannya dengan Seng Yan dan Fen Jue. Dilihat dari fluktuasi panas seperti itu, ini pasti pertama kalinya Xiaoyan mengalaminya dalam hidupnya. Aku tidak peduli. Dengan suara ringan, Xiaoyan tidak ragu-ragu segera, sosoknya melompat, dan dia melangkah langsung ke saluran energi iblis hijau zamrud. Siu-siu, aura iblis yang tebal hampir menghancurkan Xiaoyan menjadi tumpukan bubuk. Otot-ototnya tiba-tiba menegang hingga tingkat yang berbeda-beda, membuatnya sulit bernapas, tampaknya saat berikutnya adalah dicekik sampai mati oleh hantu itu. Weng berdengung. Pada saat itu, darah keluarga Xiao, bagian terdalam dari tubuh Xiaoyan, bergulung dengan keras dan meraung seperti pelindung otomatis, dan semburan kekuatan darah merah muncul, membentuk garis merah di depan tubuh Xiaoyan. Warna belenggu energi melindungi Xiaoyan. Dengan belenggu energi yang didukung oleh kekuatan darah, Xiaoyan baru saja merasa lega, jika tidak, Xiaoyan tidak akan berani membayangkan konsekuensi dari tekanan yang begitu ekstrim. Garis keturunan klan Xiao. Pada saat ini, tekanan Xiaoyan sangat berkurang, berjalan di lorong hijau zamrud dengan sangat mudah, dengan ragu-ragu berkata. Sepertinya memang ada tempat yang ditinggalkan oleh para senior keluarga Xiao kita, dan darah di dalam tubuh ditarik, dan pemandangan ini baru saja terjadi. Merasakan darah keluarga Xiao yang mendidih dan tidak normal di dalam tubuh, Xiaoyan tersenyum tipis, dan dia mengetahuinya untuk sementara waktu. Alasannya, setelah beristirahat, Xiaoyan melihat lorong hijau zamrud ini. Lorong di sini cukup luas. Tampak seperti segi empat tidak beraturan sepanjang hari, dan tampaknya memiliki luas ruang puluhan meter. Di dinding sekitarnya, ada beberapa setan hijau yang mencapai langit, dan setan-setan itu membentuk burung yang tak terhitung jumlahnya. Binatang buas diukir di atasnya, dan tulisan tangan yang tampak seperti nyata tampaknya nyata. Tubuh, bulu, dan bahkan perilaku burung dan binatang buas itu halus dan sedikit melengkung. Kemunculannya, tidak bisa tidak menakutkan. Xiaoyan melangkah pelan, dengan bantuan perlindungan belenggu darah di tubuhnya, telapak tangannya dengan ringan menyentuh mural monster-monster ini pada energi iblis yang membumbung tinggi, mencoba mendeteksi beberapa hal lain dari mereka, dan tiba-tiba keduanya bersentuhan. Dalam sekejap, suara dengungan muncul dari telapak tangan Xiaoyan dan mural monster hijau zamrud. Pada saat ini, seluruh kekuatan dan persepsi tubuh Xiaoyan terbungkus dalam energi iblis hijau ini, dan monster buas yang ganas menyapu tubuhnya, seolah-olah mencoba melahap dirinya sendiri. Belenggu darah merah dan energi iblis hijau yang tinggi saling terkait, membentuk pemandangan yang luar biasa. Ini adalah metode khusus. Ini seperti menggunakan sikap monster sebagai kedok untuk menghafal beberapa rahasia yang tidak diketahui. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu, telapak tangannya tiba-tiba ditarik kembali, dan tubuhnya berada 4 kotak jauhnya. Lukisan dinding misterius di dinding berada jauh dari jarak tertentu, dan matanya waspada. Boom! Pada saat itu, burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari mural seolah-olah mereka hidup kembali. Kekuatan ekstrim membuat kulit kepala Xiaoyan geli. Ratusan monster, dan bahkan makhluk terlemah, pun cukup untuk menghancurkannya dengan mudah. Pada saat ini, hati Xiaoyan, keterampilan membakar tubuh, dan banyak cara lainnya meledak secara langsung. Si kecil, kemarilah. Pada saat yang sama, sepertinya ada suara kuno yang perlahan terdengar dari ujung lorong hijau zamrud, membimbing Xiaoyan. Weng berdengung. Untuk sesaat, tanpa menunggu reaksi Xiaoyan, seluruh tubuhnya terbang terbalik, dan dalam sekejap,
itu terbungkus dalam cahaya keemasan dan menuju ke ujung lorong hijau zamrud. Matanya dipenuhi dengan tatapan hormat kuno, dan setelah dia beristirahat, dia berubah menjadi mural dan berdiri di sini dengan tenang. Mereka adalah penjaga lorong kuno ini. Begitu makhluk aneh masuk ke tempat ini, mereka akan dilenyapkan tanpa ampun oleh mereka, tetapi tidak diketahui mengapa Xiao Yan dipanggil oleh kekuatan yang mereka jaga. Weng berdengung. Xiao Yan diselimuti oleh kekuatan itu, dan suaranya menuntunnya menuju akhir seperti petir. Dia tampaknya telah menembus semacam penghalang energi yang sangat kuno untuk sementara waktu, dan belenggu darah di tubuhnya dan kekuatan lapisan penghalang energi itu persis sama. Setelah beberapa saat, itu menabrak penghalang, dan keheningan kembali ke sini. Sakit. Dalam sekejap mata, Xiao Yan hanya merasakan seluruh tubuhnya melonjak, dan aura mengerikan yang melampaui langit melesat keluar, dan segera membungkus dirinya sendiri, seolah-olah dia telah meninggalkan lorong hijau zamrud dan mencapai ujung, jadi dia belum membuka matanya. Mata, telapak tangan menyentuh dahi, cukup menyakitkan. Gulu, tempat apa ini? Setelah menunggu rasa sakit di dahinya sedikit mereda, raut wajah datar Xiao Yan tampak terkejut. Setelah diselimuti oleh cahaya misterius itu, Xiao Yan mencapai ujung lorong hijau zamrud, seolah-olah dia telah melewati semacam kekuatan pesona misterius dan memasuki tempat yang sangat aneh. Melihat sekeliling saat ini sebenarnya adalah danau misterius yang baru saja kulihat dari formasi pedang segitiga. Tidak hanya ada pohon-pohon kuno yang rimbun di langit gelombang, tetapi bahkan energi iblis yang mendominasi meresap ke udara, dan pusat hutan adalah tempat danau itu berada. Kemarilah. Tepat ketika Xiao Yan bingung, sebuah suara lembut perlahan muncul. Suara itu seringan bulu, tetapi di bawah nada lembut itu, mengandung sentuhan kesombongan yang tak tertahankan bagi dunia, dan bahkan kesombongan ini masih di atas Kaisar Iblis, mencapai semacam dominasi yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya, alam. Kekuatan semacam itu, alam semacam itu, aku khawatir kata reinkarnasi tidak cukup untuk dibandingkan. Diam, Xiao Yan hendak mengikuti suara itu. Ketika dia berjalan melewati pohon-pohon kuno yang mengerikan ini, pohon-pohon kuno ini bergetar di bawah kelopak mata Xiao Yan, dan segera jalan yang awalnya kosong terhalang olehnya. Serius, apa yang terjadi? Melihat ini, Xiao Yan menemukan bahwa belenggu darah di tubuhnya telah menghilang, dan sekarang setelah dia masuk ke sini, semua kekuatan di tubuhnya telah gagal. Dia mengerutkan kening, penggarisnya longgar, siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Luas hutan di sini sekitar 1000 meter, tetapi yang aneh adalah bahwa pohon-pohon kuno ini, tampaknya masing-masing mengandung kekuatan dan napas kehidupan yang melampaui orang-orang biasa. Selain itu, sangat manusiawi yang menghalangi kemajuannya, Xiao Yan tidak dapat menahannya. Dia ragu-ragu. Ayo, mundur. Tepat saat Xiao Yan hendak mengerahkan seluruh kemampuannya, suara kuno yang lembut itu tiba-tiba muncul. Seketika, pohon-pohon tua yang aneh ini menjadi tenang, dan perlahan mundur untuk membiarkan jalan keluar. Mereka diam-diam merayap di kedua sisi jalan setapak, dengan mahkota mereka semua menghadap ke danau di tengah hutan. Mereka cukup hormat, rendah hati dan tidak berani melakukan pembangkangan.